Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih-solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam naungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak solih-solihah, hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman artinya percaya. Iman kepada Rasul Allah adalah percaya dan yakin bahwa Rasul-Rasul itu adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dan mengajak manusia kepada jalan yang diridhoinya. Iman kepada Rasul-Rasul tidak cukup hanya dengan meyakini dengan adanya Rasul, akan tetapi harus diikuti dengan meneladani sifat-sifat terpuji mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Rasul-Rasul adalah sebagai khalifah. Khalifah artinya pemimpin. Artinya Rasul-Rasul Allah adalah pemimpin umat manusia. Rasul-Rasul Allah harus kita ikuti dan taati. Kenapa begitu? Karena mereka menyampaikan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman di surat An-Nisa yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Adam alaihissalam, sekaligus Rasul pertama yang Allah ciptakan di dunia. Nabi Muhammad alaihissalam diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau sebagai pemimpin di muka bumi ini. Sementara Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam mengajarkan pentingnya beriman kepada Rasul-Rasul Allah agar kita selamat dan dari fitnah orang-orang yang mengaku sebagai Rasul dan siksa api neraka. Baik, seperti yang kita ketahui, di zaman milenial seperti ini banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai Rasul Allah ya nak ya. Sedangkan tidak ada. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Rasul yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu tidak ada lagi Nabi atau Rasul setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka dan merupakan ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah. Wujud keimanan kepada Rasul-Rasul Allah dapat dipraktikkan dengan dua cara, yaitu yang pertama, mentaati ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah, taat dengan menjalankan semua hal-hal yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi semua hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dua, meneladani ketaatan sikap dan perilaku terpuji Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntunan untuk meneladani dan mentaati apa yang Rasul-Rasul Allah perintahkan semua ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kita sebagai seorang muslim perlu mempelajari dan membaca isi cerita kandungan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Oke? Itu yang Ustazah jelaskan tentang iman kepada Rasul. Selanjutnya kita akan mempelajari nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Seperti yang kita ketahui, sebetulnya Nabi dan Rasul Allah itu jumlahnya tidak terbatas, tapi yang harus kita ketahui ada 25 Nabi dan Rasul. Nah, ini kalian semua harus hafal ya nak ya. Jadi besok kalau mungkin ada kesempatan kita tatap muka, mungkin Ustazah akan tes satu persatu dan Ustazah berharap kalian semua bisa menghafal dengan lancar nama-nama Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti percaya adanya Rasul-Rasul Allah. Jumlah mereka sangat banyak, seperti yang Ustazah sampaikan tadi, sebetulnya sangat tidak terbatas. Tapi yang wajib kita ketahui adalah 25 Nabi. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut,
Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Buat kalian yang masih belum bisa hafal, kalian bisa menghafal dengan mudah menggunakan lagu ya. Seperti Ustazah beri contoh yang sudah familiar sering kita dengar. Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholih, Ibrahim, Lut, Ismail, itu ya. Kalian nanti bisa pelajari sendiri. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat pesan Ustazah. Yang pertama, kita harus meneladani perilaku Rasul dan Rasul-Rasul Allah, dan yang terpenting kita harus hafal nama-nama Nabi dan Rasul Allah, dan akan Ustazah uji ketika nanti kita ada kesempatan tatap muka. Oke, mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.